bersama-sama. Firman Tuhan hari ini saya ingin sampaikan yaitu membuka tingkap-tingkap langit. Berapa banyak mau menerima akan firman Tuhan ini? Membuka akan tingkap-tingkap langit. Firman Tuhan katakan bahwa apakah aku tidak akan membukakan tiap tingkap-tingkap langit bagimu? Ya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan sanggup. Tuhan mau untuk membukakan tingkap-tingkap langit. Tetapi bagaimana kita membukakan akan tingkap-tingkap langit? Beberapa minggu yang lalu pada saat saya berada di Ekuador, saya melihat banyak orang yang maju ke depan. Mereka dengan berbagai segala kebutuhan mereka maju untuk didoakan. Mereka ada yang butuh akan kesembuhan. Mereka ada yang membutuhkan akan financial, pekerjaan dan lain sebagainya. Mereka yang perlu untuk pertobatan, keselamatan, ya, mereka semua maju ke depan. Luar biasa sekali, saudara. Tetapi satu hal yang ada di dalam pikiran saya, bagaimana mereka bisa menerima akan berkat Tuhan? Bagaimana mereka bisa melihat bahwa Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan Tuhan menurunkan akan berkat-Nya atas kehidupan mereka. Segala kebutuhan mereka pun boleh dipenuhi oleh Tuhan. Sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Maka itu bukan firman ini yang saya sampaikan di sana, tetapi saya rindu untuk setiap daripada kita. Di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala doa-doa kita, biarlah kehidupan saudara dan saya, pada saat kita membutuhkan sesuatu, pada saat kita mengetuk akan pintu surga, dan pintu surga itu boleh terbuka untuk kehidupan kita. Ada amin, saudara. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kitab Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Tetapi saya tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. And then, ya, lalu ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saudara sudah membuka? Kalau sudah, katakan amin. Haleluya. Dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ketiga, 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang pada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Tetapi jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara orang Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel itu telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ayat yang ke-7. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda
dan keledai mereka, serta sampai ke perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di depan pintu gerbang Samaria. Ayat yang 19. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ke-20. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang dan matilah ia. Sesuatu cerita di dalam pasal yang ke-7, sebenarnya untuk mengerti akan semua cerita daripada apa yang dituliskan di dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-7, kita harus melihat sebelumnya, yaitu yang berada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, di mana bagian yang terakhir menceritakan apa yang terjadi pada saat itu di dalam kehidupan bangsa Israel di kota Samaria. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24, di dalam pasal yang ke-6, kita membuka bersama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-24. Dikatakan bahwa sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal. Saudara lihat di situ. Berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Kita melihat sesuatu kejadian yang mana Ben-Hadad Raja orang Aram pada saat itu, mereka bersiasat untuk mengepung akan kota Samaria. Kota Samaria di mana Raja Yoram berada di kota Samaria itu, mereka terjepit sehingga mereka berada di sekitar daripada kota Samaria. Nah, Raja Ben-Hadad, Raja orang Aram, mereka mempunyai suatu siasat dan berhasil. Dan mereka pada saat mereka mengepung orang Israel berada di Samaria, maka dari itu terjadilah kelaparan di Samaria. Di Samaria mereka tidak banyak sisa akan makanan pada saat itu. Bahkan dikatakan satu kepala keledai, saudara, kepala keledai adalah suatu binatang yang haram, yang tidak seharusnya dimakan. Tetapi dikatakan bahwa pada saat itu terjadi yang luar biasa kelaparan, sehingga banyak sekali barang-barang menjadi mahal. Sehingga kepala keledai saja di situ dijual seharga berapa? Dikatakan 80 sikal perak. Kira-kira 2 pound. 2 pound daripada perak, silver, untuk membeli satu kepala keledai. Suatu kepala keledai yang bahkan binatang yang tidak seharusnya dimakan. Terjadi suatu kelaparan pada saat itu. Sesuatu yang berhasil, kalau saya katakan, tindakan yang dilakukan oleh Raja Aram mengepung Israel pada saat itu. Sehingga terjadi suatu kelaparan yang luar biasa. Bahkan dikatakan perempuan-perempuan yang ada, mereka menghampiri akan raja. Mereka komplain bahwa apa yang mereka lakukan terjadi suatu penipuan satu dengan yang lain. Mereka terjadi suatu kanibalisme, yaitu anak-anak mereka, bayi-bayi mereka, mereka korbankan, mereka makan satu dengan yang lain secara bergantian. Mungkin perempuan yang satu
mengatakan bahwa oke, kita akan makan bayi kamu. Next month kalau bayi kamu sudah habis, ya, kita makan sedikit demi sedikit, and then nanti gantian bayi saya akan saya persembahkan, kita potong, kita makan. Di situ yang terjadi di Samaria pada saat itu, terjadilah suatu kelaparan yang luar biasa. Terjadi sesuatu di mana mereka tidak ada makanan sama sekali. Terjadi suatu kelaparan. Saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-28. Di situ perempuan mengatakan, berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia hari ini dan besok kita akan makan, ya. Besok kita akan makan anak-anak laki-lakiku. Dia katakan. Jadi satu dengan yang lain mengorbankan akan anaknya untuk mereka mempertahankan akan kehidupan mereka. Sehingga apa yang saudara dan saya baca, di mana dikatakan bahwa di dalam pasal yang ke-7 yang kita baca tadi, Elisa mengatakan bahwa di dalam ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira sesukat tepung yang terbaik berharga berapa? Hanya 1 sikal. Berharga hanya 1 sikal. Dikatakan, Elisa mengatakan, besok pada waktu ini kira-kira akan terjadi, ya, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dan apa yang dikatakan oleh ajudan di dalam ayat yang kedua, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mungkin di dalam segala keterjempitan kita, mungkin pada saat kita bergumul, pada saat kita menjerit kepada Tuhan, bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat sesuatu yang luar biasa, yang boleh saya katakan sesuatu yang mengerikan terjadi pada saat itu di Samaria. Mereka di dalam kekurangan, mereka di dalam problem yang besar, bahkan mereka menghampiri raja pun mereka raja tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya raja yang pada saat itu bergumul pada saat itu, sehingga raja itu gelisah. Raja itu gelisah dalam hidupnya sehingga ia ingin mengatakan kepada ajudannya, mengatakan kepada orang suruhannya, pergi kepada Elisa, bunuh dia, penggal kepalanya, dia katakan. Karena apa? Karena Elisa yang mengatakan untuk membiarkan orang-orang Aram. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, ya, kita nggak ada waktu untuk secara detail, ya. Tetapi kalau kita membaca sebelumnya, bahwa Elisa lah yang menyuruh untuk jangan diapa-apakan orang Aram. Pada saat Tuhan memimpin, ya, mereka menang terhadap orang Aram. Mereka katakan, biarlah mereka pulang. Biarlah mereka pulang. Ya. Jangan kau bunuh orang yang kau tawan. Dia katakan, biarlah mereka makan dan mereka pulang kepada tuan mereka. Dia katakan. Maka dari itu mungkin yang terjadi di Samaria pada saat itu, raja menjadi marah kepada Elisa. Atau mungkin alasan yang lain, karena Elisa lah yang menurunkan akan kelaparan, kekeringan pada saat itu. Karena Elisa yang berfirman akan terjadi suatu kelaparan, akan terjadi masa kering. Kalau saudara baca di dalam pasal-pasal sesudah daripada pasal yang ke-7, di dalam pasal yang ke-8. Elisa berfirman akan hal ini. Maka dari itu Raja Israel, Yoram mengatakan kepada orang suruhannya, pergi kepada Elisa. Penggal kepalanya. Karena mungkin dia yang menyebabkan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Elisa menghampiri. Raja itu menghampirin Elisa lebih dahulu. Saya menceritakan akan semuanya.
Tetapi satu hal yang saya ingin kita melihat bersama-sama. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan siang hari ini. Untuk saudara bisa mengalami apa yang dikatakan di dalam kitab Maleakhi. Apakah aku tidak membukakan, Tuhan berfirman. Apakah aku tidak membukakan akan tingkap-tingkap langit. Berarti tingkap-tingkap langit bisa terbuka untuk saudara dan saya. Amin. Bahwa Tuhan akan membukakan dan Tuhan sanggup untuk membukakan tingkap-tingkap langit kepada setiap daripada saudara dan saya. Setiap daripada kita bisa mengalami akan tingkap-tingkap langit yang terbuka untuk kita. Dan berkat itu akan turun atas kehidupan kita. Entah apa struggle kita, tetapi janji firman Tuhan, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Yang pertama yang kita bisa belajar, bahwa perlu terjadi suatu pertobatan pada saat kita membutuhkan tingkap-tingkap langit terbuka untuk kita. Ada sesuatu kesadaran. Raja Israel pada saat dia mengutus akan orang suruhannya untuk memenggal akan kepala Elisa. Tetapi dia sadar pada saat itu. Dan dia pergi lebih dahulu, mendahului orang suruhannya sampai kepada Elisa, dan dia berkata di dalam ayat yang ke-32, ayat 33 ya, supaya cepat. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Jadi pada saat sebelumnya kita membaca bahwa raja menyuruh orang suruhannya untuk pergi. Tetapi ayat 33 mengatakan selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, mendapatkan Elisa. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini ialah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya, di dalam bahasa Indonesianya kurang jelas, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya itu akan lebih jelas. Why should I wait for the Lord any longer? Maksudnya, kenapa aku menunggu Tuhan, menunggu hukuman itu terus-menerus terjadi, hanya menunggu terus, ya, hidup di dalam dosa terus, karena malapetaka itu terjadi, karena kesalahan daripada raja itu. Raja itu mudah sekali untuk menyalahkan akan orang lain. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa orang lumpuh yang sudah berada di kolam Bethesda, di mana dengan mudah sebenarnya dia tinggal menunggu akan berkat Tuhan dan turun dan dia akan disembuhkan. Tetapi menunggu akan 38 tahun, saudara. Menunggu 38 tahun dan untuk apa? 38 tahun pun belum mengalami akan kesembuhan. Belum mengalami kesembuhan. Pada saat Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Jawabannya bukan mau, tetapi jawabannya apa? Enggak ada orang yang mengusung aku. Pada saat kelaparan terjadi di Samaria, terjadi sesuatu yang sama atas raja. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah Elisa yang berfirman. Seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam segala pergumulan kita, instead of kita mengakui akan kesalahan kita, mengakui akan kesadaran kita, Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Kalau saya mau saja, udah. Gak usah kita ngomong, gak ada orang yang menolong. Amin, saudara. Kita mudah sekali untuk kita menyalahkan akan orang lain. Mudah sekali kita mengatakan bahwa semuanya ini terjadi karena orang lain. Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita juga boleh sadar apa yang terjadi di dalam kehidupan akan Raja Israel ini. Dia mengalami suatu kehidupan sadar. Maka dari itu tingkap-tingkap Tuhan terbuka. Sehingga Elisa mulai berkata, tomorrow, waktu ini,
harga sesukat tepung ya, akan berharga 1 shikal. Hal itu dikatakan oleh Elisa karena terjadi suatu pertobatan, terjadi suatu kesadaran yang dilakukan oleh Raja Israel. Saudara mau mengalami tingkap-tingkap surga terbuka, kita menyadarin, kita harus sadar, kita harus terbuka kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku mau sadar Tuhan, segala kesalahanku, tingkap-tingkap surga akan terbuka. Sesuatu yang baru Tuhan akan berikan, sesuatu yang baru Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa di dalam kehidupan daripada orang Israel, pada saat terjadi kelaparan, mereka tidak sadar untuk datang kepada Tuhan dengan mengakui kesalahan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha dengan sekuat tenaga. Seringkali kita berbuat dengan pikiran kita lebih dahulu. Kalau kita mengalami sesuatu, selalu pikiran kita, keadaan kita yang kita lihat lebih dahulu. Mungkin kita melihat bahwa, oh, aku masih punya sesuatu, masih sanggup bertahan. Bukan mencari Tuhan, tetapi kita mencari apa yang kita punya. Perempuan-perempuan ini yang mereka punya apa? Anak mereka. Maka dari itu yang mereka sajikan untuk mereka bertahan. Apa yang mereka sajikan pada saat mereka mengalami sesuatu masa sukar, masa sulit. Mereka melihat apa yang mereka punya. Bukan mereka datang kepada Tuhan, tetapi mereka melihat apa yang mereka punya. Yang mereka punya apa? Oh, anak. Maka dari itu anak jadi korban. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, untuk kita melihat akan masa depan kita, kita bergantung dengan anak kita. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap kelaparan seperti orang-orang di Samaria. Kita untuk kembali, sadar untuk kembali kepada Tuhan. Harapan kita bukan anak kita, ada amin. Anak kita akan habis, saudara. Tetapi kalau harapan kita Tuhan, maka dari itu Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Sesuatu berkat yang baru yang belum pernah kita pikirkan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan apa? Kekuatannya, mengandalkan kekuatannya. Mereka berpikir ya dengan kepandaian mereka, dengan mereka share satu dengan yang lain, ya, dengan apa yang mereka punya, mereka bisa bertahan. Ternyata itu pun tidak akan, kepandaian mereka tidak akan membuat mereka bertahan di dalam kelaparan. Tidak membuat mereka bertahan di dalam masa sukar mereka. Ya, hanya dengan pertobatan kita, maka pintu surga itu boleh terbuka untuk memberkati kehidupan kita semua. Di Ekuador, saudara, saya menyaksikan, nggak tahu Pak David Robin juga menyaksikan atau enggak, mungkin mereka juga menyaksikan bahwa ada orang-orang yang datang untuk mereka doakan. Tetapi pada saat kita berkata, maukah engkau untuk mengampuni lebih dahulu? Mereka katakan no, nggak bisa. Pastor Walter trying untuk convince dia di dalam bahasa Spanish. Sebelum engkau minta untuk didoakan, tapi mau atau enggak kamu mengampuni, mau atau tidak kamu meninggalkan akan dosa-dosamu. Ya, dia katakan, seorang perempuan yang muda pada saat itu mengatakan no. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tetap berdoa, tetapi bukan doa untuk blessing, doa untuk pertobatan untuk orang itu. Itu yang kita berikan. Saya percaya surga tidak akan terbuka, tingkap-tingkap langit tidak akan terbuka kalau kita tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan.
Kalau kita tidak menyadarin akan kesalahan kita, meskipun kita menyukai, kita percaya akan doa, percaya akan kuasa doa, tetapi kuasa itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau bertobat. Ada amin saudara? Yang kedua, yaitu poin yang kedua, yaitu kita harus percaya akan firman Tuhan. Kita harus percaya akan firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua yang kita baca tadi, dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Elisa mengatakan bahwa besok kira-kira sesukat tepung terbaik seharga 1 sikal. Tapi ajudan ini mengatakan apa? Meskipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, apakah hal itu terjadi? Saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada ajudan ini? Ya, mereka tidak ajudan ini tidak mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Elisa. Sesungguhnya engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Seperti apa yang dikatakan juga di dalam ayat ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 yang kita baca. Pada saat benar hal itu terjadi, apa yang dijanjikan oleh Elisa itu terjadi oleh bangsa Israel. Pada saat raja orang Aram meninggalkan akan barang-barang mereka karena mendengar akan suara bahwa tentara besar terjadi. Tentara orang Aram yang mengepung, mereka mendengar akan suara ini. Mereka menduga, oh mungkin raja orang Israel mengundang akan tentara orang Het untuk datang untuk membantu mereka, akan menyerang kita. Maka dari itu mereka ketakutan. Tentara yang besar yang mereka dengarkan, suara deru yang luar biasa yang mereka dengarkan, sehingga orang Aram yang mengepung itu mereka lari, mereka meninggalkan segala peralatan mereka. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, mereka meninggalkan kemah, kuda mereka, keledai mereka, semuanya mereka tinggalkan, makanan mereka, minuman mereka, mereka tinggalkan, mereka lari terbirit-birit. Dan disitulah nanti kalau kita selesai semuanya, kita bisa melihat bahwa di situ benar terjadi bahwa harga sesukat tepung hanya berharga 1 sikal yang dijanjikan oleh Elisa. Tetapi apa yang terjadi pada saat mereka tidak percaya? Bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi ajudan yang tidak percaya dengan apa yang difirmankan oleh Elisa, yang terjadi di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Orang yang tidak percaya akan firman Tuhan, mereka akan mati. Orang yang tidak percaya akan firman Tuhan, maka dari itu untuk membuka akan tingkap-tingkap langit, perlu untuk kita percaya akan firman Tuhan. Percaya akan firman Tuhan adalah permulaan daripada miracle. Percaya akan firman Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai akan firman Tuhan, tidak mempercayai akan Alkitab ini, maka dari itu sulit sekali untuk saudara dan saya mengalami akan mujizat. Sulit sekali kita mengalami akan mujizat Tuhan. Saya mengucap syukur saudara. Ya, saya mengucap syukur apa yang saya saksikan minggu yang lalu. Pada saat saya di Ekuador, meskipun saya mendengar dengan sedikit mengerikan, sesuatu yang mengerikan yang terjadi di dalam kehidupan Brother Daniel, ya, penerjemah kita di Ekuador, melihat perutnya yang robek-robek, penuh dengan jahitan karena terlindas. Saudara tahu ban belakang bus gedenya seperti apa? It's not just one tire, double tire. Karena mau naik bus, gantung,
Basnya belok, dia terselip jatuh, masuk di bawah bas, terlindes dengan bas. Sering yang kita lihat, kita melihat keadaan yang demikian, apa yang dikatakan oleh dokter? Dokter mengatakan bahwa dia akan lumpuh. Saya percaya dengan mungkin tulang belakang sebagian ada yang remuk, ya. Organ-organnya dikatakan banyak yang robek. Bahkan dokter mengatakan tidak hanya lumpuh, dia tidak akan mempunyai anak. Tetapi kita mengucap syukur, Tuhan perform miracle untuk Daniel. Sehingga dia bisa berjalan. Sehingga pada waktu menerjemahkan kita, dia ikut kita berjalan ke kanan ke kiri. Luar biasa. Bahkan kita datang hari Kamis, hari Seninnya, saudara, hari Seninnya, dia mempunyai anak yang pertama. Disinilah saudara, karena seringkali kita percaya dengan keadaan kita, wah sudah percumalah, keadaannya demikian, sudah nggak mungkin. Saya percaya Daniel melihat tubuhnya mungkin, apa yang dikatakan dokter mungkin dia ragu juga. Bahwa dokter mengatakan dia nggak bakal punya anak, mungkin dia ragu juga pada saat itu. Tapi dia berkata, saya percaya firman Tuhan. Kalau Tuhan sanggup membuat miracle, Tuhan membuat miracle atau tidak, aku percaya akan firman Tuhan. Doesn't matter saudara mengalami miracle atau tidak, kuncinya yang pertama saudara harus percaya firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya akan firman Tuhan, kita tidak akan mengalami suatu miracle. Kita tidak akan mengalami suatu mujizat bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya akan firman Tuhan, maka itu apa yang dialami Brother Daniel. Ya, sehebat-hebatnya dokter, masih hebat Tuhan kita. Amin. Masih hebat Allah kita yang luar biasa. Amin. Maka itu biarlah kita boleh mempercayai akan firman Tuhan. Kalau tidak percaya akan firman Tuhan, maka itu seperti apa yang dialami oleh ajudan itu. Ajudan itu pada saat melihat orang Israel membawa semua jarahan, orang-orang Aram yang meninggalkan akan barang-barang mereka, makanan mereka, minuman mereka, yang mereka tinggalkan semuanya pada saat mengepung Samaria. Maka dari itu, pada saat mereka kembali masuk ke Samaria, orang yang disuruh oleh raja untuk menjaga gerbang, yaitu ajudan itu, mati terinjak-injak di pintu gerbang. Biarlah di dalam kehidupan kita hal ini boleh mengingatkan pada kita bahwa perlu di dalam kehidupan kita untuk kita percaya kepada firman Tuhan, mempercayai akan firman Tuhan. Di dalam kitab Matius pun juga mengatakan pada saat orang-orang Nazaret, Matius pasal yang ke-13, ya, pada saat orang-orang Nazaret, Yesus di Nazaret maksud saya, orang Nazaret mengatakan, oh dia kan anak tukang kayu. Dia kan ibunya bernama Maria. Yang disebutkan oleh orang-orang Nazaret bukan sesuatu kuasa daripada Tuhan, tetapi yang disebutkan adalah keadaan dunia. Yang disebutkan adalah keadaan natural. Tetapi mereka tidak pernah menyebutkan akan supernatural. Yang dia katakan bahwa oh dia tuh anak tukang kayu. Oh dia itu ibunya bernama Maria. Oh brothernya bernama Yakobus dan Yohanes. Orang-orang Nazaret tidak mengalami mujizat seperti firman Tuhan katakan. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Firman Tuhan katakan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat terjadi di Nazaret.
Tidak, mujizat tidak banyak terjadi dalam kehidupan kita kalau kita ini tidak percaya. Biarlah di dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang percaya akan firman Tuhan. Yang ketiga, ada 4 poin ya. Ini yang ketiga. Poin yang ketiga untuk membuka akan pintu surga, tingkap-tingkap surga itu terbuka untuk kita, yaitu yang dituliskan di dalam ayat yang ketiga, di dalam pasal yang ke-7 tadi, bahwa di situ ada 4 orang yang sakit kusta, ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk saja di sini sampai mati? Ya. Yang ketiga, yaitu bertindak. Untuk kita mau mengalami pintu surga itu terbuka, saudara harus bertindak. Saudara harus do something, harus bertindak. Ayat yang ketiga mengatakan, mengapa duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat yang keempat berkata, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang. Marilah kita menyeberang, pergi ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika kita membiarkan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Di situ ada 4 orang kusta yang berada di pintu gerbang. Tinggalnya di situ. Kenapa? Karena mereka tidak boleh masuk. Karena orang kusta adalah orang-orang yang haram. Orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang unclean, yang gak bersih. Maka itu berada di luar kota. Dan mereka mengalami bahwa makanan tidak ada di dalam kehidupan mereka. Mereka akan mati di luar. Mereka akan masuk, di dalam juga tidak ada makanan. Maka itu ada suatu siasat yang mereka lakukan. Mereka pergi keluar. Syukur-syukur orang Aram membiarkan mereka hidup. Tapi kalau mereka mematikan mereka akan mati. Sesuatu yang dilakukan. Tetapi apa yang terjadi? Sesuai dengan firman daripada Elisa. Elisa mengatakan, pada saat waktu ini, besok saat waktu ini, dia katakan, harga sesukat tepung akan berharga 1 sikal perak. Pada saat itu mereka membuat sesuatu keputusan untuk pergi. Pada saat mereka, orang-orang Aram meninggalkan akan barang-barang mereka, orang yang pertama mengalami akan berkat, yaitu 4 orang kusta ini. Mereka mendapatkan makanan yang tertinggal, mereka mendapatkan makanan, mereka mendapatkan emas dan perak, bahkan mereka berusaha untuk mengumpulkannya dan menimbunnya. Mereka mengalami berkat, mereka mengalami hidup lebih dahulu. Karena apa? Karena bertindak, saudara. Karena ada sesuatu tindakan. Kalau kita membaca akan firman Tuhan, kalau kita mengerti akan apa yang terjadi pada saat orang Israel akan melewati akan Laut Teberau, akan melewati akan Laut Merah, Musa mengangkat tangan, mengulurkan tangan, barulah laut itu terbelah. Pada saat Joshua akan menyeberangi sungai Yordan, maka itu pada saat mereka imam-imam yang menggotong akan tabut perjanjian, menginjakkan akan sungai Yordan, tepi sungai Yordan, dan sungai Yordan itu terbendung. Sehingga orang Israel berjalan. Mujizat terjadi dimulai oleh tindakan saudara dan saya. Mujizat itu terjadi karena di mana kita, iman kita mau untuk melakukannya, mau kita bertindak, maka itu mujizat itu terjadi. Ada seekor keledai, seorang petani yang mempunyai seekor keledai. Keledai ini masuk di dalam sebuah lubang. Dan petani ini berpikir, keledai ini menjerit-jerit terus di dalam lubang.
Petani ini bingung, gimana caranya untuk menaikkan. Dia nggak tahu, dia pikir, anyway, keledai ini udah tua, udah percuma. Kalau diangkat, capek-capekin kita. Paling gampang, dia pergi. Dia panggil teman-temannya. Semua petani di desanya panggil, bawa skop, kita kubur. Anyway, jangan sampai nanti keledai kita yang lain juga masuk di situ lagi. Maka itu kita kubur aja sekalian. Anyway, ini sudah nggak ada untungnya. Ya, kita kubur. Tutup lubang ini. Rame-rame mereka. 1, 2, kumpulin, masukin semua. Keledai ini pertama menyerah, saudara. Dia tidur di bawah, melihat atap kelilipan, diem aja. Ya. Tapi satu saat dia bangkit. Petani itu melihat, kubur terus. Makin tumbukan, makin tanah makin banyak. Naik lagi, naik. Dan akhirnya saudara, tumpukan itu membuat keledai itu bisa naik. Jangan kita menyerah. Jangan kita menyerah. Kita harus bertindak. Maka itu kita akan lepas dari kubur. Ada amin saudara. Tetapi pada saat kita menyerah, kita akan mati terkubur. Tetapi pada saat kita tidak menyerah, pada saat kita mau bertindak, maka dari itu kita akan naik. Naik dan akhirnya kita akan lolos. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau untuk surga terbuka untuk kita, maka dari itu kita perlu ada sesuatu tindakan. Maka itu seperti apa yang dialami oleh para orang-orang kusta. Orang-orang kusta ini melihat tubuhnya, saya percaya dia mungkin berpikir sudah percuma, udah nggak ada artinya. Tapi pada saat dia mau melakukan sesuatu, kita melihat bahwa orang kusta ini mengalami mendapatkan makanan, mendapatkan minuman secara luar biasa. Orang kusta ini mengalami yang pertama kali akan surga yang dijanjikan, surga yang terbuka dijanjikan karena tindakan dia. Yang keempat, surga terbuka kalau saudara dan saya mau menjadi saluran berkat. Kalau kita mau menjadi saluran berkat, mari kita baca bersama-sama di dalam pasal yang ke-7, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, ini 4 orang kusta itu, mereka berkata satu dengan yang lain, tidak patut yang kita lakukan hari ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukumannya akan menimpa kita. Jika sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. 4 orang kusta ini berkata satu dengan yang lain, apa yang kita lakukan hanya makan, minum, menerima semuanya dan mengumpulkan emas dan perak, barang-barang yang kita kumpulkan. Maka dari itu kita nggak patut melakukan semuanya ini. Kalau kita lakukan, kita menunda sampai tomorrow, berarti mereka akan mengatakan, bukan? Kalau menunda sampai tomorrow, hukuman akan menimpa dia. Bagaimana hukuman menimpa? Kenapa hukuman menimpa? Hukuman itu ditimpakan karena Tuhan kita itu bukan Tuhan ya yang tidak menepati akan janji. Setiap janji pasti ditepatin. Janji firman Tuhan
kepada Elisa, kapan harus terjadi? Saat itu. Amin. Harga sesukat tepung, dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa besok kira-kira waktu ini, berarti pada saat orang-orang kusta itu mendapatkan akan semua jarahan, saat itu harus terjadi harga tepung seharga 1 sikal perak. Kalau janji Tuhan itu tidak tertepati, berarti Tuhan bohong. Meskipun mungkin terjadinya the next day-nya, berarti Tuhan bohong. Ada amin. Tuhan gak mau bohong, saudara. Tuhan akan menepati akan janjinya. Maka dari itu kalau Tuhan tidak menepati janjinya karena saya akan kena hukuman. Ada amin. Saudara melihat akan hal ini? Selain daripada itu, saudara, saya ingin untuk kita semua untuk benar-benar mengerti akan hal ini. Pada saat Tuhan memberkatin kita, Tuhan mau untuk kita menjadi saluran berkat. Amin. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, memberkati kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, Tuhan mau untuk kita bersaksi supaya orang lain juga diberkati. Berkat itu bukan untuk diri sendiri. 4 orang kusta ini bisa mengumpulkan, mendapatkan, dan mereka lari. Gak ada orang yang tahu. Ada amin. Raja pun tidak tahu. Saya jamin mereka 4 orang kusta ini lolos, tetapi mereka tidak akan lolos dari Tuhan. Ada amin, saudara. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita, surga itu biar terbuka karena kita mau untuk bertindak, kita mau untuk menyampaikan akan berkat Tuhan kepada orang lain. Untuk kita boleh menyaksikan, untuk kita bisa menyalurkan berkat yang ada. Tuhan memberkatin kita untuk menjadi berkat. Berkat yang diterima oleh Abraham, yaitu menerima berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang, itu terjadi juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak daripada keturunan Abraham. Ada amin. Maka itu jangan malu kita bersaksi, jangan malu kita melakukan akan semuanya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Beberapa kali, saudara, hal ini terjadi di dalam kehidupan saya dan juga terjadi di dalam kehidupan Pak David, ya. Berapa kali, saudara, kita pergi ke Harvest Festival, tahu-tahu kita harus menyampaikan akan firman Tuhan. Kalau itu memang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanpa ada suatu planning, tanpa sesuatu ada rencana apapun juga, tahu-tahu tiba-tiba kita harus menyampaikan akan firman Tuhan. Kita harus memberikan seminar kepada mereka. Ya. Saya percaya kalau Tuhan memberkatin kita, Tuhan juga mau untuk memakai kehidupan kita. Kalau Tuhan mau memakai kehidupan kita, Tuhan pasti memperlengkapin kita. Ada amin. Tuhan akan dengan caranya secara luar biasa bagaimana Tuhan memperlengkapin kita, memakai akan kehidupan kita. Ya, Tuhan sendiri akan memakai dengan cara Dia. Maka itu apa yang terjadi, apa yang kita boleh lihat terjadi di dalam kehidupan akan 4 orang kusta, terjadi di dalam kehidupan raja daripada Israel. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel di Samaria, biarlah mengingatkan kepada kita semua untuk surga terbuka, untuk kita ada suatu pertobatan, untuk kita percaya akan firman Tuhan, kita harus bertindak, dan juga kita harus mau untuk menjadi saluran berkat. Tuhan memberkatin kita bukan hanya sekedar untuk menimbun akan berkat Tuhan. Amin. Tuhan di dalam, perhatikan, saudara, Tuhan memberkatin kita untuk kita tidak menimbun berkat kita, tetapi Tuhan memberkatin kita untuk kita
menyalurkan akan berkat Tuhan. Amin. Mari kita doa bersama-sama. Bapa,